Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke guys, kembali lagi di channel saya, yakni channel kebanggaan untuk kita semuanya. Di sini insya Allah kita akan mencari sebuah perusahaan yang akan kita wawancarai ya, dengan tujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah SIM atau Sistem Informasi Manajemen. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap di channel saya, channel random. Oke, setelah sekian lama kita berjalan-jalan ya, dan akhirnya kita menemukan sebuah perusahaan wirausaha yang cocok untuk kita wawancari ya. Oke guys, setelah kita berjalan-jalan mencari tempat para pengusaha, para wirausaha untuk kita wawancara, akhirnya kita sudah menemukan tempat di mana ini tempat yang memang cocok ya untuk kita wawancari. Selanjutnya mari kita masuk ke dalam dan kita mulai berbincang-bincang dengan pemilik perusahaan. Baik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan ya Pak, saya di sini ingin mewawancarai ya terkait wirausaha atau perusahaan yang tengah Bapak jalani sekarang ini. Ya. Tapi sebelumnya izinkan saya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Elvan Ihsan Kamil, mahasiswa Laroiba yang berprodikan atau jurusan MPI atau Manajemen Pendidikan Islam. Nah, di sini saya kebetulan ada tugas UAS ya. Tugas UAS dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Nah, saya ditugaskan untuk mewawancari sebuah para wirausaha dan alhamdulillah saya menemukan tempat yang memang cocok untuk saya wawancarai. Nah, tapi sebelumnya sebelum kita berbincang-bincang, saya ingin tahu dulu ya Bapak namanya siapa dan perusahaan yang tengah dijalani itu namanya apa? Nama saya Mulyana. Di sini saya sebagai owner ya, Iya. mempunyai perusahaan. Jadi nama perusahaan saya itu showroom motor jual beli. Yang baru, yang bekas ada. Kalau saya di sini usaha sudah 5 tahun. Oh, 5 tahun ya? Ya, berarti dari awal Bapak mulai, berarti sekitar 2020 ya Pak? Ya, 2020. Lumayan cukup lama juga ya Pak ya? Iya, lama. Ya. Dan untuk penghasilan per hari berapa Pak dari perusahaan yang tengah Bapak jalan ini, serta pengeluaran per hari itu berapa Pak? Kalau untuk pemasukan itu saya kadang tidak menentu ya. Kadang untuk seharinya ada, kadang juga tidak ada. Kadang maksudnya konsumen kalau ada rezeki yang, maksudnya dalam sehari itu ada rezeki pengambilan konsumen, kadang ada yang 2 unit, 1 unit, kadang 1 minggu juga nggak ada gitu. Oh iya. Berarti tidak nentu ya Pak ya? Ya, Ya memang seperti pasaran ya kalau Ya. showroom itu. Jadi kadang rame, kadang enggak ya Pak ya? ya, gitu. Nah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kalau untuk omset per tahun itu yang didapat dari usaha jual motor ini, itu Bapak kelola berapa ya penghasilan omset? Kalau untuk omset, kadang per unit kita kalau lagi tergantung pengangkatan unit. Kalau unitnya kita ngangkatnya murah, ya untungnya kemungkinan agak besar gitu. Tapi kalau kita ngangkatnya tinggi ya ada lah gitu untuk keuntungan, tapi tidak besar gitu. Ya, jadi omset ini kadang memang tinggi ya Pak ya yang didapat. Ya, Ya. Jadi modalnya pun banyak ya, ya, omsetnya modalnya mungkin lumayan. lumayan. Nah, saya mau nanya lagi nih Pak nih, untuk wirausaha yang telah Bapak jalani ini, apa alasannya Bapak bisa memilih perusahaan seperti ini? Kalau alasan saya memang dulu saya berusaha sama orang tua waktu tahun 2008 ya. Semenjak saya sama orang tua ikut, di situ saya belajar
belajar sampai tahun 2015. Alhamdulillah mungkin ini warisan dari orang tua. Sampai sekarang saya nggak ada usaha lagi selain di showroom. Oh, berarti ini mah usaha yang memang turun temurun ya Iya, dari orang tua. warisan. Jadi warisan yang harus dijaga juga ya. Iya, gitu. Nah, untuk berapa lama nih? Apa namanya? Untuk tantangan terbesar dari perusahaan yang tengah Bapak jalani ini, itu apa tantangan terbesarnya? Kalau tantangan sih sebenarnya nggak ada ya, cuman resikonya. Risiko ya? Ya, resiko usaha kadang kita ada aja ya. Semua Iya. perusahaan itu pasti ada. Cuman kalau untuk dijelasin, paling kita yang jadi beban itu kadang konsumen mengkredit motor dengan penunggakan asuran. Nah itu resikonya kita yang harus dijaga. Iya. Jadi Selama 6 bulan itu kan ada peraturannya. Gitu. Kecuali kalau cash itu nggak ada hambatan. Iya. Paling kadang resiko juga ada semacam komplain. komplain ya. Misalkan motor beli ada dampaknya jangka 5 hari atau 2 minggu lah ya. Iya. Itu kita masih dilayani gitu. Jadi untuk resiko terbesar itu dari sistem jual beli kredit ya, Ya, Ya. kalau kredit itu resikonya lebih besar. lebih besar. Waduh, mohon maaf teman-teman. Untuk video ini tidak bisa dilanjutkan karena ada kendala dalam perekamannya, sehingga memastikan untuk video selanjutnya itu tidak sampai selesai. Maka dari itu, untuk teman-teman yang tertarik ya dengan informasi mengenai showroom Algiandra Motor yang bertepatan di Jalan Kampung Anyar, Cigodeg, Kabupaten Bogor, bisa dicek di informasi di atas ya, dan nomor yang di atas ya. Ketika teman-teman pengen beli motor yang berupa second atau baru, bisa dihubungi di nomor yang di atas. Video ini dicukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada sesuatu yang kurang dari video ini, semoga bisa menjadikan lebih baik lagi ke depannya untuk berkreasi. Maka dari itu, jangan lupa like dan subscribe untuk kemajuan channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.